Halo Sobat Teknisi, berjumpa kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada Samsung Tab tipenya SMT331 atau Samsung Tab 4. Nah, untuk kendalanya, tab ini kalau dicas dia tidak bertambah, dan mesinnya kalau kita pegang itu panas sekali. Mau berapa jam pun kalau dicas itu tetap saja segini gitu ya. Jadi diganti pakai baterai lain juga bakalan sama, tidak ada efeknya. Jadi kalau kerusakan seperti ini tentu saja kalian harus cek dulu di bagian mesinnya, dan di bagian sini saya rasa sangat panas sekali kalau saya raba. Nah, untuk area yang ditutupi kaleng ini itu area sinyal ya. Jadi saya buka dulu kalengnya. Nah, area panas ada di sekitar sini. Jadi untuk mempermudah mencari komponen yang rusak, saya menggunakan rosin. Jadi kalau misalkan dia full shot itu HP-nya mati ya. Berbeda dengan kasus kali ini, HP-nya hidup tapi dia tidak bisa dicas. Maksudnya kalau dicas itu dia tidak bertambah. Kalau dicek tentu saja bagian bibas kalau kita ukur itu bakalan masuk 5 volt gitu ya. Oke, jadi prosesnya seperti ini dulu. Kita pastikan dulu komponen yang mana penyebab dari permasalahan HP ini atau tab ini. Kerusakan seperti ini kemungkinan besarnya itu karena dia short ya. Oke, sobat bisa perhatikan pada bagian yang saya tunjuk pinset itu ternyata short. Itu IC-nya yang short. Nah, ini adalah IC RF, tipenya kodenya 777412. Oke, jadi selanjutnya saya akan lepas dulu IC yang short. Nah, ini adalah IC yang tentu saja kalau untuk copotannya itu ada di Samsung G7102, tapi kalau saya sendiri karena tidak punya untuk kanibalannya atau copotannya, jadi saya ganti yang baru saja ya. Oke, kita lakukan pencopotan IC dulu. Untuk panasnya saya gunakan 400, kemudian untuk anginnya 5. Jangan lupa juga sobat tutupi kaleng pada IC yang lain biar tidak pengaruh dengan panasnya. Oke, untuk IC RF nya sudah lepas. Ternyata ini adalah penyebabnya kenapa handphone ini tidak mau bertambah kalau dicas. Setelah pelepasan IC seperti biasa ya, saya kipasin dulu biar mesinnya tidak terlalu panas. Selanjutnya sisa timah yang masih ada di PCB itu saya bersihkan. Saya akan ganti dengan timah yang baru karena timah yang lama itu tentu saja keras sekali. Gitulah
timah bawaan pabrikan ya. Dan ini adalah IC yang baru buat penggantinya. Kalian bisa dapatkan di marketplace atau toko offline, dan lebih bagus lagi menggunakan yang copotan. Untuk IC ini belum isi timahnya ya, jadi kita harus isi timah, entah itu dengan cara disolder atau dengan cara cetak ulang. Baik, pada bagian PCB saya tambahkan timah dulu. Di sini saya menggunakan timah yang baru, itu low temperature 183 derajat. Jadi dengan menggunakan timah ini nantinya kita tidak akan lama-lama menggunakan blower, karena penggunaan blower yang terlalu lama dengan panas yang tinggi itu sangat membahayakan mesin HP. Jadi di sini tinggal diratakan saja. Seperti biasa saya dibantu dengan blower. Nah, kalau untuk meratakan timah seperti ini biasanya panas blowernya saya gunakan 375, kemudian anginnya 3. Selanjutnya IC nya akan saya isi timah, karena kalau tidak diisi timah nanti sulit nempelnya. Isi timahnya itu tidak perlu terlalu banyak, sedikit saja. Ada dua cara ya. Kalau kalian mau cetak ulang bisa, kalau kalian langsung isi timah seperti ini juga bisa, asalkan rata. Itu aja kuncinya sebenarnya, asalkan rata, karena di bagian mesin HP-nya ini kan sudah ada timahnya, jadi tinggal sedikit saja. Oke, di sini kalau IC-nya kita senggol dikit, dia kembali. Nah, itu artinya pemasangannya sudah presisi. Itu adalah kuncinya ya. Setelah pemasangan IC, seperti biasa saya kipasin lagi biar cepat adem mesinnya. Tahap selanjutnya silakan dibersihkan sisa plugnya. Kalian boleh menggunakan thinner. Dan inilah hasilnya. Mesinnya juga sudah bersih. Kita tutup lagi menggunakan kalengnya. Nah, menutup dengan kaleng yang tadi saya lepas itu kan tergantung ya, kadang ada yang susah. Kalau yang gampang seperti tadi kita kembalikan seperti semula. Dan selanjutnya kita pasang kembali, tapi tutup belakang belum saya pasang. Kita coba mau ngecas atau tidak ya, mau bertambah atau tidak persentase baterainya. Oke, kita mulai dari 0%. Ini sudah bertambah 1%. Dan selanjutnya 2%. Untuk video ini sebenarnya saya potong-potong ya, dan saya percepat. Oke, sudah naik sampai 28%.
dan tentunya ini saya yakin sudah berhasil. Penyebabnya gara-gara IC ini ya, IC yang kecil ini. Jadi ingat ya kode IC-nya itu. Jadi untuk permasalahan charger tidak bisa bertambah itu banyak ya, jadi tidak bisa dibilang hanya penyebabnya satu komponen saja. Jadi tentu sobat teknisi harus cek semuanya dulu, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu. Tapi hanya karena spare part atau alat sekecil itu lumayan fatal ya, HP tidak bisa dicas, dan tentu saja kalau tidak bisa dicas kan kita tidak bisa pakai. Nah, di sini saya coba dulu hidupkan karena dari awal memang tab ini tidak bisa hidup. Bisa sobat lihat di sana ya, sudah 29%, tadi 28% untuk persentase baterainya. Sambil saya di sini memastikan untuk semuanya itu bisa digunakan dengan normal. Oke, dan ini adalah tipenya. Saya hanya memastikan saja. Nah, ini adalah tampilan ketika sudah berhasil pengisian 100%. Baik sobat, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.